Berani tidak kamu? Tidur satu. Xiaokue, kamu ya? Kamu di dalam ya? Jangan sembunyi, cepat keluar. Berani tidak sebenarnya? Sekarang juga. Tidur. Mama, kita kesini buat apa? Kamu duduk yang baik. Keiki. Dokter, maaf merepotkan. Ibu Feng, tenang saja. Selaput darah putri Anda masih ada. Begoslah. Ibu Feng, maaf jujur. Putri sudah besar, saatnya dia buat keputusan sendiri. Dia bisa buat keputusan apa? Ayo, pulang. Ingat, baju ketat ini. Ku toilet pun tidak boleh dilepas. Mama, hari ini ada pelajaran olahraga, bolehkah aku tidak pakai baju ketat? Kalau ada laki-laki lihat tubuhmu gimana? Jangan harap. Setiap tali, aku sudah beri cap lilin. Malam nanti, Mama akan periksa. Pakai? Pakai gelang pelacak. Biar Mama tahu di mana kamu. Kalau tidak, Mama akan segera temukan kamu. Hukum kamu. Xiaoqi, kamu baik-baik saja? Perutmu sakit parah ya? Astaga, cuaca panas begini, kenapa masih pakai baju ketat? Aku bantu lepas, Xiaoqi. Kamu ngapain? Kamu berani lepas. Siapa yang kasih kamu keberanian? Sudah berapa kali Mama bilang, baju ketat tidak boleh dilepas. Itu melindungi tubuhmu dari pandangan kotor. Kamu malah mau lepas di tempat begini lagi. Mama, aku cuma mau ke toilet.
Aku sudah tidak tahan. Baik. Bagus, perkataan mama, kamu tidak dengar kata pun. Dia kan anak baik yang terkenal di Universitas King Bay. Juara kelas lagi, kenapa mamanya begitu padanya? Kamu tidak tahu ya? Ibunya sangat ketat mengawasinya, tapi sekarang benar-benar semakin keterlaluan, bahkan ke toilet pun tidak diizinkan. Terlihat sangat patuh, sayangnya, dia bisu. Tuan muda, kepala sekolah masih di kantor. Menunggu keputusanmu untuk besok. Ikut ibu. Ibu, masih ada kelas? Mau kemana? Berlututlah. Angkat tanganmu. Dari kecil sampai besar, kamu tidak mendengarkan ibu selalu 20 kali. Kamu seharusnya sudah mengerti, kan? Sakit? Sakit itu benar. Rasa sakit ini untuk membuatmu ingat aturan. Baju ketat tidak boleh dilepas. Barang-barang di luar tidak boleh disentuh sama sekali. Jangan salahkan ibu. Ibu melakukan ini semua demi kebaikanmu. Pakai? Pata, ini vitamin hari ini, minum. Hei. Xiaokui, sudah minum obat? Ibu. Sudah. Aku mau pergi ke kelas malam. Ingat, setelah sekolah, langsung pulang.
Ibu, aku tidak mau jadi anak patuh lagi. Cukup menarik. Kamu adalah wanita pertama yang berani naik mobilku. Aku punya yang lebih berani. Berani coba? Kamu tidak bisu. Xiao Kui, itu kamu? Kamu di dalam? Berani tidak? Satu tidur satu. Jangan sembunyi, cepat keluar. Berani tidak? Sekarang. Tidur. Bawa aku pergi. Sudah 7 kali. Belum cukup. Pasangan muda siapa ini? Bisakah kalian lebih tenang? Sudah tengah malam, masih saja bikin ribut, tidur enggak? Kamu nggak sadar kalau kamu bikin ribut? Lanjut. Pertama kali. Ada apa sih yang perlu diceritain? Aku juga. Kasih kontak aja. Kalau ada kebutuhan, hubungi aku kapan aja. Bagus, aku puas. Kita nggak bakal ketemu lagi. Selesai tidur langsung kabur. Bagus, sangat bagus. Aku ini cuma dimanfaatin. Bantu aku cari orang. Seorang wanita yang pura-pura bisu. Baik, Tuan Muda. Upacara penghargaan akan segera dimulai. Oke. Teman-teman, Xia Kui sebagai perwakilan siswa teladan dari Qingdei yang patuh, berbakti, dan berprestasi. Mari kita persilakan ketua yayasan naik ke panggung untuk memberikan penghargaan. Mari kita berikan tepuk tangan.
teman-teman, Xia Zikui. Cukup bagus. Aku puas. Bagus, aku puas. Kamu sudah menangguh semalaman, makin pejai dulu. Xiao Kui sudah besar, nggak bakal hilang. Maksudku, setelah kamu makan, aku akan temani kamu cari lagi. Kamu pulang kemarin malam kemana? Ibumu khawatir banget. Ikut aku. Sudah tahu salahmu di mana? Aku nggak salah. Anak durhaka. Aku nggak salah. Ini undangan dari universitas luar negeri yang baru kamu terima, ya? Mau kuliah di luar negeri, mau ninggalin ibu? Mimpi. Ini konsekuensinya karena kamu kabur. Kalau kamu berani lakukan lagi, ibu jamin kamu nggak bakal bisa ninggalin ibu selamanya. Sudah dapat kabar? Tuan muda, sudah. Dia terkenal sebagai anak baik di sekitar sini. Orang tuanya masih ada, dan dia punya kakak perempuan. Tapi kenapa dia nggak bisa bicara? Alasannya belum ketahuan. Begitu. Tuan muda, aku sudah mengikuti kamu bertahun-tahun. Pertama kali aku lihat kamu begitu serius sama seorang wanita. Dia siapa sih? Langsung aja cari kepala sekolah, putar balik ke sekolah. Baik.
Kepala sekolah, Anda mencari saya. Siswasya. Saya Dengga. Anda mendaftar untuk belajar di luar negeri. Anda ingin tidur dengan saya. Siswasya. Jangan bicara seperti itu. Kepala sekolah peduli pada siswa, itu tugasnya. Lihatlah. Anda sangat patuh. Sangat lemah. Bagaimana jika Anda dibuli? Saya juga khawatir pada Anda. Apakah Anda ingin tidur dengan saya? Siswasya. Saya harus mengkritik Anda, tidak menyangka. Anda terlihat seperti gadis baik-baik. Tapi pikiran Anda sangat kotor. Sepertinya saya perlu mendidik Anda dengan baik. Saya datang, biarkan saya mendidik Anda dengan baik. Anda berani menendang saya. Mimpi. Anda berani menendang saya. Saya beritahu Anda, di sekolah ini tidak ada yang berani menendang saya. Hari ini saya akan mendidik Anda dengan baik. Pak Yan, Pak Direktur, Anda. Salah paham, ini benar-benar salah paham besar, saya. Saya hanya peduli pada siswa, Anda. Luka di lehernya. Ada apa? Luka, pikir baik-baik sebelum bicara. Ini adalah yang Master Yan Luo dari kota Yun. Dan dia adalah orangnya yang Master. Putra mahkota terkaya di kota Yun, yang Master Yan Luo. Di kota Yun ini, seluruh bawah tanah adalah milik Anda. Caranya sangat kejam. Yang Master, saya benar-benar tidak tahu, dia adalah orang Anda. Yang Master, mohon pertimbangkan, selama bertahun-tahun saya untuk sekolah. Tidak. Yang Master, mohon ampuni nyawa anjing saya, Yang Master. Saya tidak akan berani lagi, Yang Master, bagaimana Anda ingin menanganinya? Seperti biasa, seret ke kolam untuk diberi makan ikan. Kepala sekolah, sudah waktunya diganti. Ya. Yang Master, ampuni saya tidak akan berani lagi, Yang Master. Ternyata pria yang saya tiduri adalah orang yang tidak bisa diusik oleh siapapun. Saya terus mencari Anda. Mencari saya. Sama seperti dia, ingin tidur denganku. Kamu pikir aku tidak berani? Kalau begitu, kamu mau dimanfaatkan olehku? Xiao Zhikui. Ada apa ini? Dicakar oleh kucing hitam besar. Begini ceritanya. Barusan lewat, ada kucing yang mencakarnya. Untuk menghindari infeksi luka. Aku bawa dia ke sini untuk diobati. Kenapa kamu? Tuan muda, bagaimana kamu mengenalnya? Tidak hanya kenal, aku juga punya perjanjian pernikahan dengan keluarganya. Mama, ada apa ini? Dia adalah pria yang bertunangan dengan kakakmu.
Dicakar juga tidak bilang ke mama. Malah membiarkan seorang pria menyentuhmu. Kamu lupa pesanku. Ayo, pulang. Nyonya Xia. Besok aku akan datang berkunjung. Tuan Muda, ke keluarga Xia untuk apa? Melamar. Bukankah putri sulung keluarga Xia sudah keluar negeri? Kenapa kamu masih mau pergi? Keluarga Xia kan tidak hanya punya satu putri. Oh, Apa maksudnya ini? Ini adalah mas kawin. Hari ini aku datang untuk memenuhi perjanjian lama. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Xia Zimei sudah keluar negeri. Kalau kamu ingin memenuhi perjanjian pernikahan, cari dia. "20 tahun yang lalu, putri sulung keluarga Xia, Xia Zimei, telah bertunangan dengan keluarga Yan, hitam di atas putih. Dengan saksi para tetua, hari ini aku datang untuk menikahinya." Kamu tidak mengerti kata-kataku? Surat pernikahan ada di sini. Apakah kamu ingin melanggar janji? mohon putri sulung keluarga Xia, Xia Zimei, keluar untuk menerima upacara. Xia Zimei tidak patuh. Sudah lama diusir dari keluarga Xia. Keluarga Xia tidak punya putri ini. Perjanjian ini tidak berlaku. Bawa barang-barangmu, pergi dari rumahku. Putri sulung hilang, perjanjian masih ada. Keluarga Xia, kan tidak hanya punya satu putri. Maka putri kedua keluarga Xia, Xia Zikui, akan menggantikan kakaknya untuk menikah. Apa katamu? Tidak mungkin. Jangan pernah berpikir tentang ini, aku pasti tidak akan setuju. Xiao Kui adalah milikku. Seumur hidup, hanya bisa berada di sampingku. Kurang ajar, kamu tahu sedang berbicara dengan siapa? Di hadapanmu adalah putra mahkota keluarga Yan dari kota Yun. Dia adalah Yan Luo yang memegang kekuasaan hidup dan mati. Satu kalimat darinya bisa membuat keluarga Xia musnah seketika. Tuan Yan, mohon tenang, Xiao Kui masih kecil. Bagaimana kalau kita pertimbangkan hal ini lebih lanjut, oke? Kamu jangan banyak bicara. Aku tidak peduli siapa dia. Xiao Kui adalah nyawaku. Dia adalah bagian dari diriku. Dia adalah anakku. Seumur hidup, dia harus terikat denganku. Baiklah, mari kita pertimbangkan lebih lanjut. Sebelum kalian memberikan jawaban akhir kepadaku, aku akan tinggal di sini dulu. Aku tidak setuju. Aku tidak meminta pendapatmu. Di kamar mana aku akan tinggal? Xiao Kui, ingatlah untuk menjauh dari Yan Xie. Jangan pernah berduaan dengannya, mengerti? Sudahlah. Sudah dikunci, jangan ribut di tengah malam. Biarkan anak itu tidur nyenyak. Kunci rapat, Xiao Kui adalah milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya, tidak ada yang bisa masuk. Milik Miu.
Kamu mau apa? Ini kamar tidurku. Aku datang untuk menggoda kakak iparku. Antang terkansi. Dia pergi begitu saja. Dia selalu berpikir bisa mengendalikan semuanya, termasuk aku. Kamu kenal kakakku, Xia Ximei? Perjodohan ini sebenarnya sudah diatur oleh orang tua sejak dulu. Saat itu aku belum pernah melihatnya. Semua orang bilang kakakku pergi ke luar negeri. Tapi 10 tahun telah berlalu, dia seperti menguap dari dunia ini. Tidak ada kabar sama sekali. Maksudmu, kakakmu Xia Ximei sebenarnya tidak pernah ke luar negeri? Kamu tidak penasaran seperti apa kakakku itu? Sebagai harga menjadi anak perempuan yang baik. Terkunci dalam sangkar yang indah. Bermain sebagai boneka sempurna sesuai skenario ibu. Tidak boleh lari, tidak boleh melompat, tidak boleh tertawa keras. Apalagi melakukan hal yang disukai. Lalu kenapa kamu pura-pura bisu? Luka di tubuhmu. Dia juga yang memukul. Aku akan menikahimu. Aku akan membawamu pergi dari tempat ini. Kamu tidak perlu lagi berpura-pura bisu. Kamu adalah kakak iparku. Bagaimana kamu bisa menikahiku? Apakah kamu ingin aku menikahi seseorang yang bahkan belum pernah aku lihat wajahnya? Nomor teleponku sudah disimpan. Jika ada masalah, telepon aku. Kakak, aku pasti akan menemukanmu. Nanti, aku akan membawamu pergi. Kamu tidak keluar tadi malam, kan? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Aku beritahu kamu, Xia Zhikue. Hal ini tidak akan pernah mungkin terjadi, jangan pernah berharap seumur hidupmu. Pikirkan kakakmu yang baik itu. Sudah bertahun-tahun. Tidak ada kabar sama sekali. Di mana dia sebenarnya? Di mana kakak sebenarnya? Bukankah aku sudah memberitahumu? Dulu, kakakmu bergaul dengan si rambut kuning dan hamil anak haram. Akhirnya, mereka berdua yang tidak tahu malu kabur bersama. Aku menebak. Kakakmu sekarang mungkin seperti anjing liar yang membusuk di suatu tempat. Di selokan yang bau. Inilah akibatnya jika tidak patuh dan melawanku. Xiao Kui, kamu tidak boleh meniru kakakmu. Kamu harus tetap di samping ibu.
Ibu, tadi malam kamu tidak bisa tidur nyenyak. Apakah kamu khawatir? Aku diam-diam keluar. Apa maksudmu? Ibu, maksudku tadi malam aku keluar. Xia Zikui, kamu tidak patuh. Sekarang, segera kembali ke kamar dan salin Enujie 10 kali. Suping. Kakap. Jangan lagi menggunakan cara mendidikmu itu untuk membelenggu anak. Xiao Kui sudah dewasa. Dia tadi malam diam-diam keluar. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika aku tidak menghukumnya sekarang, bagaimana jika nanti dia seperti kakaknya? Yan Xie bisa tertarik pada putri kita. Ini adalah kehormatan bagi keluarga kita. Aku hanya berharap putriku bisa seperti orang normal, mengenakan gaun pengantin dan menikah dengan megah. Semoga dia bisa menemukan tempat yang baik. Bukankah kita sekarang keluarga yang normal? Saya sama sekali tidak akan membiarkan putri saya bersama dengan seseorang yang mengincarnya. Pergi, sekarang juga salin, kitab perempuan, 10 kali, sekarang juga pergi. Mama, aku tadi malam pergi mencari Yan Xie. Kamu, Xia Zikui, kamu kemari. Ini Suping terlalu khawatir pada Xiao Kui. Terlalu keras dalam mendidik. Saya sudah menegurnya. Pendidikan keluarga Xia benar-benar membuat saya terkesima. Saya tahu, semua orang di kota Yun menghormati dan takut padamu. Tapi saya, Feng Suping, tidak takut. Kamu belum mendapat izin saya, sudah ingin menikahi putri saya. Saya beritahu kamu, Xiao Kui adalah nyawa saya. Saya tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Perlu saya bantu untuk menghajarnya? Mengingat kamu adalah ibu dari Xiao Kui, saya tidak akan menyentuhmu. Tapi mulai sekarang, urusannya saya yang atur. Kamu, atas dasar apa? Keputusan saya hanya untuk dipatuhi, tidak ada negosiasi, ibu mertua. Jangan panggil saya begitu. Pergi, kamu pergi dari sini. Mau saya pergi? Bisa. Kecuali kamu meminta Xia Zimei kembali ke negara ini. Kalau tidak, Xia Zikui, saya pasti akan menikahinya. Xiao Mei, dia sudah keluar negeri. Bagaimana saya tahu di manajer? Pokoknya kamu ingin menikahi Xiao Kui, saya sama sekali tidak akan mengizinkan. Kalau begitu, jangan banyak perintah pada saya. Kamu kembali. Sudah. Saya bantu kamu. Saya sendiri yang akan melakukannya. Ingat, kalau ada orang yang berani menyentuhmu sehelai rambut pun, langsung beritahu saya. Bagaimana kalau saya dipukul, kamu balas pukulannya? Ya, Bantu saya satu hal lagi. Saya ingin kamu mengirim orang untuk memantau Feng Suping. Setiap gerak-geriknya harus dicatat. Bisa dilakukan? tentu saja. Dengan senang hati melayani Anda.
Apa hadiah untuk saya? Hadiah untuk anjing kecil. Harus setelah semuanya selesai baru bisa dihitung. Sekarang segera kirim orang. Baik. Pantau dengan ketat setiap gerakan Feng Shuping. Sekarang? Ya. Sekarang juga pergi. Xia Zikui, kamu sudah pandai. Tidak tega meninggalkan saya. Buka pintu, saya tahu Xiaokui ada di dalam. Suruh dia keluar. Haruskah saya keluar untuk mengalihkan perhatian ibumu? Jangan terganggu. Tuan Muda sedang menangani urusan penting di dalam. Siapapun tidak boleh mengganggu. Urusan apa yang membutuhkan putri saya untuk tinggal di kamarnya sampai larut malam? Minggir, saya ingin bertemu putri saya. Nona Xia tidak ada di sini. Silakan kembali. Omong kosong, kalian minggir. Buka pintu, saya tahu Xiaokui ada di dalam. Suruh dia keluar. Ibu, kemarahanmu, ketidakberdayaan, sangat menyentuh. Xia Zikui, kamu tunggu saja. Saya ingin kembali beristirahat. Selamat malam, kakak ipar. Xia Zikui. Kamu memang tidak patuh. Kemana saja? Ibu, maafkan saya, membuat Anda khawatir. Saya merasa tidak enak, pergi ke taman untuk mencari udara segar. Tidak enak. Ibu, saya sudah memikirkan kata-kata Anda. Anda benar. Saya seharusnya tidak melawan keinginan Anda. Dan terlalu dekat dengan Yan Xie. Saya seharusnya mendengarkan perkataan Anda. Xiaokui, semua yang ibu lakukan semata-mata untuk kebaikanmu. Ibu takut kamu akan mengikuti jejak kakakmu. Ingat, hal terpenting bagi seorang gadis adalah menjaga harga diri dan mencintai diri sendiri. Harus tahu bagaimana melindungi diri sendiri. Besok pakai ini saja. Ingat, di depan keluarga Yan, lengan dan kaki tidak boleh terlihat. Mengerti? Mengerti, Ibu. Aku akan memakainya. Anak yang baik dan patuh pada ibu. Tidur lebih awal.
Siapa yang memberimu pakaian ini? Aku yang menyuruh Xiao Kui memakainya. Anak perempuan harus terlihat sopan dan pantas. Penampilan yang terlalu sembrono tidak pantas. Pada akhirnya tidak cocok. Jelek, tidak cocok untukmu. Jangan memakainya lagi. Xiao Kui. Minum vitamin hari ini. Itu baru benar. Mana ada anak yang tidak mendengarkan ibu. Orang lain sebaik apapun, tidak ada yang lebih baik dari ibu. Tunggu, ibu akan ambilkan air untukmu. Sangka Ai, sambil cek juga. Vitamin yang diberikan Feng Shuping kepada Xia Zikui. Apa itu vitamin? Baik. Pangeran, sudah jelas. Yang diberikan Feng Shuping kepada Nona Xia. Bukan vitamin sama sekali, tapi obat bisu. Mengandung bahan yang membuat seseorang kehilangan suara sementara. Obat bisu. Ya, jika dikonsumsi dalam jangka panjang, akan menjadi bisu sungguhan. Mulai hari ini, apapun yang diberikan Feng Shuping kepada Xia Zikui, ganti dengan vitamin asli. Baik, Pangeran. Ini ada laporan. Laporan pergerakan Feng Shuping. Yan Xie. Kakak ipar. Kamu sengaja membuatku menemukan obat itu. Memanfaatkanku. Membantumu menemukan kebenaran. Memang pantas disebut pangeran, Yan. Pintar. Kepintaranku hanya untukmu. Apapun yang kamu inginkan, aku akan melakukan apa saja. Bicara yang serius. Aku juga baru tahu belakangan ini. Selama ini, aku minum obat bisu. Ibuku, demi membuatku menjadi anak yang patuh, tidak segan membuatku bisu. Selalu diam, patuh padanya. Tenang, jangan takut. Obat itu sudah aku ganti dengan vitamin asli. Aku tidak akan membiarkannya menyakitimu lagi. Ini yang kamu minta. Rutinitas harian Feng Shuping. Waktu, tempat, dan orang yang ditemui, semuanya ada di sini. Apakah kamu sudah melihat isinya? Kamu meragukan kesetiaanku. Tampaknya, putra keluarga Yan, selain memiliki kekuatan yang menakutkan, juga patuh sepenuhnya. Bagus, aku suka. Ibu selalu mengirim makanan ke satu tempat. Mungkinkah kakakku ada di sini? Bukankah kamu bilang baju yang disiapkan ibuku jelek? Bagaimana kalau kamu mengajakku beli beberapa set lagi? Dengan senang hati. Tapi kamu janji padaku waktu itu. Kapan kamu akan menepatinya? Xiao Kui, berhenti. Kamu mau kemana? Ibu, dia mau mengajakku keluar. Kamu adalah anakku. Tanpa izinku,
Kamu tidak boleh pergi ke manapun. Aku akan membawanya keluar. Dan harus minta izinmu? Kalau kamu berani pergi bersamanya, kamu tidak akan pernah bertemu lagi dengan kakakmu. Nyonya Feng, aku rasa kamu... Ibu, kami akan segera kembali. Tidak lebih dari 2 jam. Tidak boleh. Katakan 2 jam, terlambat 1 menit pun tidak boleh. Kamu tahu tidak? Sudah lama aku tidak merasakan rasa kebebasan. Yanxi, Dan ada rasa yang lebih bebas lagi. tidak menyangka putra mahkota keluarga Yan ternyata suka makan makanan kesukaan anak kecil. Enak. Sebenarnya, aku belum pernah makan es krim. Xia Zikui. Kalau tidak bertemu denganmu, aku tidak akan pernah membayangkan. Di dunia ini ternyata ada yang belum pernah keluar sendirian, bahkan belum pernah makan es krim. Aku sangat penasaran di dirimu. Masih ada berapa banyak rahasia penderitaan? Aku ingin bebas seperti angin, seperti langit. Kenapa tidak menyanyi lagi? Sangat enak didengar. Kalau saja kakakku juga ada di sini. Apakah kamu lelah? Aku akan membawamu pulang. Masih ada 1 jam lagi di perjalanan pulang. Harus mencari cara untuk menyingkirkannya, lalu menemui kakak. Lihat apa? Sampai begitu serius? Berhenti, Nona Xia, ini belum sampai. berhenti. San Kai, berhenti. Kamu tunggu di sini. Bukankah kita akan pulang ke keluarga Xia? Kenapa Nona Xia tiba-tiba bilang berhenti? Aku jadi bingung. Jangan pedulikan, dia pasti punya alasannya sendiri. Inikah sang pemimpin yang kejam tanpa ampun? Inilah tempat yang disebutkan dalam petunjuk itu. Kakak, aku datang mencarimu. Sudah lebih dari 2 jam, kenapa dia belum kembali? Kamu tidak perlu khawatir. Anak perempuan juga seharusnya punya kehidupan sendiri. Aku cukup menyukai Yanxie. Mereka seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Siadahai, kamu ngerti apa? Baiklah, Xiao Zikui. Kamu berani tidak mengangkat teleponku. Yanxie, kalau aku menemukan kalian dan anakku ada apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja.
Adik, kasih makanan dong. Sudah beberapa hari tidak makan. Kasih Hanalah. Kasih makanan. Tolonglah. Orang baik. Kakak, kamu di mana? Kakak, apakah itu kamu? Akhirnya aku menemukanmu. Kakak, Siapa kakakmu? Pergi sana. bukan kakak. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan petunjuknya salah? Tidak mungkin. Di sini jelas tertulis, ini tempatnya. Kakak, Xiaxime, kamu di mana? Jawab aku. Kakak. Halo, Kamu di mana? Kenapa lama sekali? Apa aku harus mencarimu? kamu tunggu di tempat dulu, aku akan datang. Baik. Aku menunggu di sini. Xie Zikui, sebaiknya aku cepat menemukanmu. Jangan sampai ibu tahu aku sedang menyelidiki keberadaan kakak. Tuan muda, kalau begitu. Sudah kembali? Lihat mobil yang mengikuti di belakang? Sudah lihat. Aku tidak peduli caranya, tahan dia sekarang juga. Mengerti. Tuan muda. Bicarakan masalah ganti rugi dengannya, tahan dia. Siapa yang berani menabrak mobilku dan kabur setelahnya? Siapa yang kabur? Bukankah aku masih di sini? Sangka Ai, bukankah kau asisten Yanxie? Mobilku kau yang tabrak. Tadi pasir masuk ke mataku, jadi tidak lihat jalan. Tidak mungkin. Mobilmu mana? Mobil sudah ditarik, dibawa ke bengkel. Benar-benar mirip Yanxie, licik. Kau mau apa? Jangan halangi aku mencari anakku. Apa anak tidak anak, yang penting kau harus ganti rugi. Jangan bilang tidak mau. Tidak perlu ganti rugi. Aku tidak mau uang kotor kalian dari keluarga Yan. Tidak, kau harus menerima ganti rugi. Aku juga akan memanggil 120 untuk memeriksamu. Seluruh tubuh, biar nanti tidak bilang aku kabur. Kau setuju kan? Sudah bilang tidak perlu ganti rugi. Tidak perlu. Lenggengku ini, pasti kau yang menyebabkan saudara. Kau tidak boleh pergi. Kau harus ikut ke rumah sakit. Lisik. Jangan lupa, kau juga ngebut, kalau aku kenapa-kenapa. Kau siap-siap berurusan dengan hukum. Baik, mari kita laporkan ke polisi dan periksa luka. Sudah lepas? Bagaimana? Aku lumayan kan? Kerja bagus. Tentang ibuku, bisa tambah orang? 24 jam mengawasi setiap orang yang dia temui. Setiap tempat yang dia kunjungi, setiap keanehan sekecil apapun. Harus beritahu aku. Baik. Tambahkan 2 tim. Bergiliran mengawasi Feng Shuqing. Setiap gerak-geriknya, detail apapun, laporkan segera. Lihat. Ini dashcam dari mobil ibumu yang diambil anak buahku.
Koordinat baru yang dianalisis. Target baru-baru ini sering diam-diam pergi ke koordinat baru ini. Frekuensi dan waktu tinggal jauh melebihi titik lama. Jejak sengaja menghindari pengawasan, sangat tidak biasa. Kau benar-benar menyembunyikan kakakmu dengan baik. Sekarang pergi. Hari ini pulang dulu. Waktu yang dijanjikan dengan ibu sudah lewat. Mobil, pulang ke keluarga Xia. Siap. Ini yang kau minta. Jejak aktivitas sehari-hari Feng Shuping. Waktu, tempat, dan orang yang ditemui semuanya ada di sini. Bicarakan masalah kompensasi dengannya, tahan dia. Kontrol dan eksekusi yang kuat ini. Hanya melayani saya dengan presisi, dan tidak pernah bertanya alasan. Saya benar-benar menemukan pisau yang bagus. Tunggu. Bawa kembali untuk melapor. Saya masih ada urusan, saya pergi dulu, kau pulang saja. Jika dia mengganggumu, telepon saya. Saya akan segera kembali. Kau adalah putri saya, tanpa persetujuan saya. Tidak boleh pergi kemanapun. Saya akan membawanya keluar. Masih harus melalui persetujuanmu. Lihat mobil di belakang itu, yang sedang mendekat. Lihat. Apapun caranya, tahan dia, sekarang. Mengerti? Bisakah menambah personel di sisi ibu saya? Awasi 24 jam. Xia Zikui. Kau tahu bagaimana memanfaatkan sumber daya saya. Pemimpin, tugas selesai. Kerja bagus. Tidak menyangka, Nona Xia ini terlihat seperti gadis baik-baik. Tapi setiap hal yang dia lakukan jelas memanfaatkanmu. Setiap langkah dihitung dengan jelas. Sekarang, apakah dia mati? Saya tahu. Anda tahu, tapi Anda masih membiarkannya, dia jelas menggunakan Anda. Sebagai pisau. Saya suka ketidakpatuhannya, dan saya rela menjadi pisau itu. Selesai, pemimpin, Anda jatuh cinta. Apa salahnya jatuh cinta? Berhenti. Kamu pergi kemana? Belanja baju, sedikit terlambat. Berikan baju itu padaku. Aku suruh kamu beli baju. Xiao Zikui. Kamu pikir dengan dekat Yanxie, kamu jadi sombong? Apa kamu bisa melupakan aturan antara kita? Kamu makan di luar, siapa yang ajak? Apa yang Xie? Beli baju, makan, mana yang butuh 2 jam? Kamu sebenarnya pergi kemana? Dia sentuh kamu nggak? Untung, kamu nggak biarkan dia sentuh. Kamu pikir, lepas gelang lokasi, aku nggak tahu. Posisi kamu? Kamu pakai Yanxie buat keluar. Apalagi nyari kabar kakak kamu. Mama, ngomong apa sih? Xiao Kui nggak ngerti. Nggak ngerti? Oke, dikurung sampai kamu ngerti. Kamu nggak perlu lihat aku kayak gitu. Kamu juga jangan pikir. Dengan dukungan Yanxie, aku nggak bisa apa-apa. Mama punya banyak cara dan tenaga selain hukuman fisik. Sebelum besok, salin 100 kali energia. Kalau nggak selesai, nggak boleh makan.
Dulu, anak perempuan 3 hari, tidur di bawah, main bata-bata. Lalu berdoa. Gila. Selama aku nggak ngaku, Mama nggak akan pernah tahu. Aku nyari kakak. Lihat, ini rekaman mobil mama kamu. Dari alat rekam, ada koordinat baru. Dan ada dia, Mama susah tahu. Xiaosu, Nona Xia dikurung di ruang isolasi. Sudah lebih dari sehari. Kenapa baru bilang sekarang? Siapkan mobil, langsung ke rumah Xia. Siapa? Kenapa? Kecewa? Nggak nunggu Yanxie. Tapi Mama yang datang dulu. 100 kali Enujie yang Mama suruh sudah selesai. Siapkan mobil, ke rumah Xia. Ya, Kakek. Lihat kamu kurus, Mama masak bubur sarang-burang. Xiao Kui, kamu tahu nggak? Cara kamu melawan sekarang makin mirip kakak kamu. Masalah kakak kamu kemarin nggak jelas, kali ini Mama mau kamu paham betul, kakak kamu umur 15 tahun. Sudah pacaran sama preman luar sekolah. Merobek rapor dan membakarnya untuk bermain. Suatu kali, saya memukulnya karena marah. Dia bahkan mengambil gunting dan menusuk saya. Kemudian dia lari, meninggalkan surat. Katanya, sampai mati pun dia tidak akan kembali ke rumah ini. Orang yang tidak tahu malu seperti ini seharusnya sudah lama membusuk di luar. Saya memberitahu kamu ini agar kamu tidak meniru dia. Kalau kamu berani meniru dia, anggap saja saya tidak pernah melahirkan kamu. Jangan pukul adik. Baik, kalau kamu ingin melindunginya, maka kamu yang akan menerima pukulan untuk adikmu. Jadi, jangan pernah meniru kakakmu. Minum buburmu dengan baik, lalu beritahu ibu. Apakah kamu sedang menyelidiki keberadaan kakakmu? Ingin saya memberitahu kamu? Mimpi. Rasanya tidak enak, di dalam bubur ada obat bisu. Katakan, beritahu ibu, atau... Ibu, saya tidak pernah berpikir untuk menyelidiki keberadaan kakak. Saya akan selalu patuh pada ibu. Ini baru anak perempuan ibu yang baik. Ingat, kakak adalah contoh buruk, hanya ibu yang bisa merawatmu dengan baik. Baiklah, hukuman kurang selesai. Kembali ke kamar. Xie, putri tertua keluarga Xia. Xia Jimei Tela, Hailang selama berhantahan. Perjanjian pernikahanmu dengannya secara otomatis batal.
Tapi urusan pernikahan tidak bisa ditunda, kamu bisa memilih satu dari sini. Yang kamu suka. Saya tidak setuju pembatalan perjanjian pernikahan dengan keluarga Xia. Saya meminta untuk menikahi putri kedua keluarga Xia, Xia Zikui. Putri kedua keluarga Xia adalah seorang bisu, apakah pantas untuk keluarga Yan? Perjanjian pernikahan 20 tahun lalu hanya menentukan untuk menikahi putri keluarga Xia. Tidak menyebutkan siapa secara spesifik. Lagi pula, saya sangat menyukainya. Kakek baru pertama kali melihat kamu memiliki gadis yang kamu sukai. Kalau kamu sudah memutuskan sendiri, maka ikuti aturan. Tapi ibu dari keluarga Xia itu, katanya, caranya tidak biasa. Seberapa buruk pun ibu Xia, dia tetap ibu kandung mereka. Apa yang kamu lakukan, tidak hanya mewakili dirimu sendiri, tapi juga mewakili seluruh keluarga Yan. Tenang saja kakek, saya tahu batasnya. Bukankah sebelumnya kakek nyuruh saya mengawasi setiap gerak Feng Shui selama 24 jam? Anak buah saya menemukan bahwa dia baru-baru ini berhubungan dengan seseorang. Ini adalah... Ibu Wang. Kamu kenal Dia dulu adalah asisten kebersihan di rumah saya. Ibu Wang. Bertugas membersihkan ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah. Kakak. Mungkin dia tahu petunjuk tentang kakak. Aku butuh uang, 50 juta. Baik. Kamu tidak bertanya apa yang akan kulakukan dengan uang itu? Tidak perlu. Lihat, uangnya sudah masuk. Informasi pribadi Nyonya Wang akan kukirimkan nanti oleh anak buahku. Terima kasih. Katakanlah semua hal tentang ruang bawah tanah dan kakakku. Nona kedua, bukankah kamu bisu? Kenapa bisa bicara? Itu tidak penting. Kamu hanya perlu memberitahuku semua yang kuinginkan. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Tidak tahu. Kalau begitu, sayang sekali. Kudengar anakmu di luar sana punya banyak utang judi. Sedang bingung tidak punya uang untuk melunasinya. Ini. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Kakak pernah dikurung di ruang bawah tanah. Aku pernah merekam video kecil. Video. Aku. Jika kamu berani menyebarkan video itu, aku akan melemparkan anakmu ke laut. Kamu harus jamin keselamatan aku dan anakku. Aku tidak akan menyebarkan video itu. Bagus. Kamu salin video itu ke flash disk ini, lalu kamu bisa mengambil uang ini dan pergi jauh. Kak, aku akan melihat kebenarannya. Seberapapun kejamnya, aku harus tahu. Lepaskan aku adalah anakmu. Kamu ini sampah. Pantaskah kamu hidup di dunia ini? Kalau bukan karena adikmu masih kecil, aku sudah memberimu ke anjing. Pembohong, semuanya pembohong. Karena kamu pacaran dini, karena kamu tidak patuh. Lepaskan aku akan mengurungmu sampai kamu mengerti.
Adik masih menunggu di luar, lepaskan aku. Tidak. Ada apa ini? Wajahmu sangat pucat. Aku merindukan kakak. Orang seperti dia, sudah lama tidak tahu mati di saat mana. Kenapa kamu masih memikirkannya? Jadi kakaknya meninggal. Aku tidak akan pernah memikirkannya lagi, Bu. Xiao Kui akan selalu mendengarkanmu. Itu benar. Mendengarkan perkataan ibu tidak akan pernah salah. Ini yang baru ibu belikan untukmu, jangan sampai rusak lagi. Kak, ibu bilang kamu sudah meninggal, tapi aku tidak percaya. Kamu pasti masih hidup. Masih hidup di neraka itu. Pisau Yanxie ini bisa membuatku menyelamatkanmu dari neraka. Harus cari kesempatan untuk berdua saja dengannya. Menantuku sudah kembali, cepat masuk dan duduk. Apa yang kamu lakukan padanya? Aku tidak melakukan apa-apa. Kembalikan Xiao Kui padaku, aku akan membawanya ke rumah sakit. Tidak perlu, aku akan mengirim dokter pribadi. Pura-pura pingsan. Yanxie, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Apakah tentang kakakmu? Bagaimana kamu tahu? Beberapa hari ini kamu memintaku membantumu mencari keberadaan ibumu. Aku sudah tahu. Kamu terus mencari keberadaan kakakmu. Kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku ingin kamu membantuku mencari kakakku. Apakah kamu sudah punya petunjuk? Perlu aku menyelamatkannya? Nyonya Wang mengirimiku sebuah video. Kakakku dikurung di ruang bawah tanah. Dia jelas masih hidup, tapi ibuku bilang dia sudah meninggal. Ruang bawah tanah? Cara Feng Shuping ini benar-benar mengerikan. Tapi aku tidak tahu lokasi pasti ruang bawah tanah itu. Mulai sekarang, keberadaan kakakmu serahkan padaku. Dokter Xia Zikui. Apa yang sebenarnya terjadi pada putriku? Kenapa dia pingsan lagi? Nona Xia mengalami kekurangan gizi kronis, ada banyak luka lama, dan juga tanda-tanda penggunaan obat-obatan yang tidak jelas. Kekurangan gizi. Luka lama. Obat-obatan. Nyonya Feng. Jelaskan.
Apa maksudmu? Xiaokui jatuh saat kecil karena nakal. Obat itu vitamin. Vitamin yang kamu berikan padanya. Sudah kuselidiki, itu obat bisu. Sejak Xiaokui berusia 5 tahun, kamu mulai memberinya hukuman fisik. Dengan rotan, penggaris, bahkan memakaikannya korset. Kamu pikir sebagai nyonya keluarga Xia, kamu bisa bertindak semaumu? Siapa yang bilang? Omong kosong. Hal-hal di masa lalu. Aku mempertimbangkan bahwa kamu adalah ibu Xiaokui. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi mulai sekarang, kamu sebaiknya memperlakukannya dengan baik. Kalau tidak, konsekuensinya. Kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Ruangan bawah tanah tempat Xia Ximei dikurung. Sudah ditemukan? Tuan muda, belum ada perkembangan, tapi saya punya ide bagus, pasti bisa langsung menemukan keberadaan Xia Ximei. Apa idenya? Kelemahan Feng Shuping adalah Xia Xikui. Asalkan kita bisa mengendalikan Xia Xikui. Xia Xikui adalah tunanganku. Bukan alat, terus mencari. Kamu sudah bangun, kamu harus istirahat yang cukup. Jangan selalu menanggung sendiri masalah kakakmu. Serahkan saja padaku. Kenapa kamu begitu baik padaku? Karena aku ingin menikahimu. Xiaokui, dulu mungkin. Aku merasa kamu menarik dan misterius, tapi sekarang aku benar-benar menyukaimu, aku pasti akan membantumu. Melarikan diri dari orang itu. Terima kasih. Percayalah, kita akan segera menemukan kakakmu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku. Aku siap menjadi senjatamu untuk melawan ibumu. Jadi, kamu selalu tahu aku memanfaatkanmu? Ya, tapi aku rela. Yanxie, kamu tahu tidak, semakin baik kamu padaku, aku semakin takut menyeretmu ke dalam masalah. Feng Shuping itu gila. Dia bisa melakukan apa saja. Jangan takut, ada aku di sini. Lihat, aku sudah mengirim 20 orang. Berkeliaran di sekitar rumah tua keluarga Xia, asalkan menemukan pintu masuk ruangan bawah tanah. Aku Jika sekarang aku memintamu untuk membawaku pergi. bisa. Tapi Feng Shuping tidak akan melepaskan kakakmu. Dia seperti duri beracun. Kalau tidak dicabut, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas. Dia sebenarnya bisa langsung membawaku pergi, tapi dia benar-benar memikirkan diriku. Kapan pria ini mulai tidak lagi menjadi alat? Bukan alat lagi. Berani menodai putriku, aku tidak bisa lagi mentolerir ini. Jika mereka terus seperti ini. Hei. Jepit rambut Xiaokui. Diam-diam memasang mikrofon penyadap. Aku ingin melihat seberapa tidak tahu malunya Yanxie ini. Yanxie, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Sebulan kemudian, apakah kamu benar-benar akan menikahiku? Tentu saja aku menyukaimu, sampai-sampai aku ingin segera menikahimu sekarang juga. Sekarang juga aku akan membawamu untuk menikah. Menikah. Baiklah, kapan? Asalkan kamu mau, sekarang juga. Sekarang. Segera. Baik, kita akan menikah besok. Lalu, kamu akan mencari keberadaan kakakku. Kita akan pergi dari rumah ini bersama-sama. Baik, aku mengerti. Yanxie, kamu lebih kooperatif dan pintar dari yang aku bayangkan. Terima kasih telah bersedia menjadi pedangku.
Ibu, kamu pikir memasang penyadap aku tidak tahu? Sekarang jepit rambut itu ada di tangan Yanxie. Muda Tuan, jepit rambut ini sudah diperiksa. Ada mikrofon penyadap yang terpasang di atasnya. Ternyata seperti yang aku duga. Beritahu semuanya, aku akan resmi menikahi putri kedua keluarga Xia. Xia Zikui, pernikahan akan diadakan besok. Begitu mendengar Yanxie akan menikahimu besok. Jika kamu berani menikahinya, aku jamin kamu tidak akan pernah menemukan kakakmu. Aku tahu kamu selalu mencari tahu keberadaan kakakmu. Kamu sangat pintar, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Jadi, kakakku tidak mati, kan? Kamu pasti tahu di mana kakakku. Jika kamu ingin tahu keberadaan kakakmu, bisa, syaratnya. Kamu harus putus dengan Yanxie dulu. Tidak akan pernah bertemu dengannya, tidak akan pernah menikahinya. Selalu tinggal di samping ibu, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Aku akan memindahkan kakakmu ke tempat lain, terus mengurungnya. Membuatmu tidak akan pernah menemukannya. Kamu janji? Kapan ibu pernah membohongimu? Jika kamu ingin tahu keberadaan kakakmu. Jawabannya ada di sini. Kalau kamu mau menikah dengan Yanxie, atau cari kakakmu, kamu sendiri yang tentukan. Tapi, kalau lewat waktu, aku tidak bisa jamin. Kamu masih bisa ketemu kakakmu. Feng Shuping kan? Kasih alamat kakakmu. Tapi sebagai gantinya, kamu harus membatalkan pernikahan di depan umum besok. Gimana kamu tahu? Dengan kemampuan aku. Mau tahu apa aja gampang. Aku juga tahu. Kelemahanmu adalah kakakmu. Itu juga kenapa dia selalu bisa mengendalikanmu. Kamu masih berpikir dia punya hati nurani. Xiao Kui, kamu duduk. Gak apa-apa. Dia gak layak jadi ibu. Bahkan gak mau jadi manusia. Menganggapmu sebagai boneka. Tapi di sini, kamu selalu layak untuk dihargai. Jadi, pernikahan besok tetap jalan. Di antara tamu ada orang aku. Walaupun kamu gak batal nikah, dia gak bisa apa-apa sama kamu. Setelah besok selesai, aku temenin kamu cari kakakmu. Pernikahan besok. Serius? Kamu beneran mau nikah sama aku? Ayo cepat-cepat gerak. Kursi mahal, kamu bilang nabrak aja. Huruf 11 gak bisa digantung di sana, ganti yang lebih mahal dan mewah. Kata pemuda kita, gak peduli mahal, hanya konfigurasi tertinggi. Yang layak untuk nona Xia kita, ayo cepat-cepat. Gerak, angkat lebih tinggi. Tapi kalau besok aku masih pilih kabur, Yanxie, kamu bakal kecewa sama aku. Pak, nomor ekor 620, ke tempat ini. Tempat ini gak dekat, paling tidak sehari semalam. Gak apa-apa, aku bisa terima. Dengar logatmu, orang Yunceng juga kan. Tahu besok pernikahan putra besar keluarga Ge. Tahu. Itu pernikahan abad yang bisa dilihat semua orang di kota. Kamu gak mau ikut ramai? Enggak. Oke, duduk yang baik, kita segera berangkat.
dari dulu kala. Aku bermimpi suatu hari nanti bisa menyelamatkan kakakku. Lalu meninggalkan kota ini yang penuh kenangan menyakitkan. Dan pergi jauh bersama kakakku. Tapi kamu tidak bisa. Kamu adalah putra tertua keluarga Yan, seorang penerus. Yang harus memikul tanggung jawab. Jadi, Yan Xie, maafkan kekejamanku dan kepergianku tanpa pamit. Tuan Yan, pengantin wanita sudah terlambat setengah jam. Tunggu lagi. Pangeran, lokasi terakhir Nona Xia menghilang di dekat gudang hari. Terakhir di bawah menara air yang sudah tidak terpakai. Katanya putri kedua keluarga Xia ini bisu, jangan-jangan dia membatalkan pernikahan. Siapa yang berani membatalkan janji dengan Si Yi? Tak disangka, dia tidak hanya membatalkan pernikahan di depan umum, tapi langsung kabur, benar-benar anakku yang manis. Saudara-saudara dan teman-teman, ini kesalahanku karena tidak mendidik anak dengan baik, membuat keluarga yang merasa terhina. Siapkan mobil, mari kita cari. Beritahu media, pernikahan ditunda. Ada apa? Di sini tidak ada apa-apa. Xiao Jikue, aku tahu. Kamu masih ingin meninggalkan ibu. Ingin membawa kakakmu pergi, bukan? Agar kamu patuh pada ibu. Maka aku harus memperketat aturan rumah. Lihat ini. Jika ingin menyelamatkannya, dengarkan aku. Jadi, alamat itu palsu. Di mana kamu menyembunyikan kakakmu? Awalnya, aku ingin memindahkannya ke gudang bawah tanah di gurun barat laut. Sekarang, jika kamu berani menghubungi Yanxie lagi, aku akan membuangnya ke sungai untuk jadi makanan ikan. Aku sudah kabur dari pernikahan. Membatalkan janji dengan Yanxie. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Hanya kabur dari pernikahan belum cukup. Dia masih mencari-carimu di seluruh dunia. Aku ingin kamu benar-benar memutuskan hubungan dengan Yanxie. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihat kakakmu lagi. Mari kita akhiri ini. Kenapa? Aku selalu memanfaatkanmu. Ibu sudah memperingatkanku, jika aku masih bersama kamu, kakakku akan kehilangan nyawanya. Xiao Jikue, biarkan dia mendengar. Yanxie Yi, Xiao Kue bilang. Dia tidak ingin menikah dengan keluarga Yan, jangan ganggu dia lagi. Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Ge merasakan rasa malu dan kehancuran. Xia Zikui, lihat aku. Katakan sekali lagi. Aku bilang, kita sudah selesai, kamu terhadapku. Hanya sekedar rasa penasaran saja.
Jika ini pilihanmu. Ini semua kembalikan padamu. Baik, sangat baik. Kejujuran selama ini. Aku anggap seperti memberi makan anjing. Nah, itu baru benar. Tetap ibu yang paling sayang padamu. Mengerti, Bu? Anak yang baik. Ibu akan membuatkan bubur sarang burung kesukaanmu. Xiao Kui. Kamu kemana saja? Aku sangat khawatir. Yanxie. Kenapa? Kenapa aku selalu memanfaatkanmu? Pergi begitu saja tanpa alasan. Kamu selalu menganggapnya seperti tidak pernah terjadi. Begitu baik padaku. Kamu tidak marah? Ada apa yang harus marah? Apapun yang dilakukan Xiao Kui, pasti ada alasan dan maksudnya. Hanya kabur dari pernikahan saja, bukan masalah besar. Tapi aku marah pada diriku sendiri. Aku benar-benar percaya pada Feng Shuping. Alamat yang dia berikan membuatku berputar-putar. Ini bukan salahmu, kamu terlalu ingin bertemu kakakmu. Lihat ini. Ini kakakku. Kalian menemukan kakakku? Selama 2 hari ini Feng Shuping mengira aku mencari kamu ke seluruh dunia, jadi dia lengah. Padahal aku diam-diam mengirim orang mencari keberadaan Xia Zimei, dan memang benar. Di gudang bawah tanah rumah tua, kami menemukan. Di gudang rumah tua. Kalau begitu kita langsung mencarinya sekarang. Tidak bisa. Feng Shuping sangat hati-hati jika bertindak sembarangan. Dia mungkin akan berniat membunuh. Jadi, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Membuatnya lengah. Yanxie, aku butuh kamu untuk bermain peran lagi bersamaku. Asalkan kamu mau, aku tetap akan menjadi pisau di tanganmu. Mau tusuk mana, aku tusuk mana. Selanjutnya, giliran kita. Lihat tidak? Sudah lama melihatkan Xiaoji Kue. Masih aku yang punya kemampuan. Anakku selamanya hanya bisa bersamaku. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah putus dengan Yanxie?
ingin melihat wajah ibu yang panik sekarang. Dia seperti semua orang yang suka mengontrol. Mengira dirinya pasti pemenang mutlak. Selanjutnya, saatnya menarik jaring. Xie, cincin berlian palsu ini dan foto-foto di kantor catatan sipil itu untuk menghadapi ibu. Aku berharap setelah semuanya selesai, kita bisa membuat ini menjadi kenyataan. Baik. Aku tahu, penjara atas nama cinta ini akhirnya akan berakhir. Siapa kamu? Nona Xiaoqui mengirimku. Dia bilang, kakak sudah saatnya pulang. Xiao Kui. Xiao Kui benar-benar datang. Xiao Kui. Kakak, Xiao Kui. kakak, Xiao Kui. kakak, aku menemukanmu. Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Kau ini Xiao Kui. Aku tahu kau tidak akan menyerah. Ibu, bagaimana? Akhirnya tidak bisa berpura-pura lagi, ya? Sejak aku secara tidak sengaja menemukan kau membuang obat bisu. Aku tahu, suatu hari akan seperti ini. Karena kalian begitu dekat sebagai saudara, tidak mendengarkan ibu. Maka matilah, jangan sakiti adikku. Maka matilah. Kakak. Xiao Kui, kalian baik-baik saja? Yang Xie. Jangan kira kau menyelamatkan mereka, kau menang. Aku beritahu kau. Aku memasang bom di tubuh Xie Zhimei. Asalkan aku mati, dia akan hancur berkeping-keping. Mama, kamu gila. Kakak juga anakmu. Anak perempuan. Nyawa anak perempuan diberikan oleh ibu. Harus selamanya menjadi milikku. Kamu ikut aku sekarang, kalau tidak, aku akan meledakkan bom. Jangan mendekat, kalau mendekat lagi, aku akan menembaknya. Dan Xiao Zhimei juga harus mati, kalau aku tidak bisa mendapatkannya, siapapun tidak boleh. Mama, aku ikut kamu. Kamu lepaskan kakak. Xiao Kui, kamu tenang dulu. Dia ibuku, juga musuhku. Aku tidak mungkin membiarkan kakak mati karena aku. Xiao Kui. Mama, kamu harus menepati janji. Baik. Kamu datang sini. Xiao Kui. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mama dia. Peluru mengenai bahunya, di tempat remote control bom. Tidak akan mati. Kamu bodoh, kalau kena bagaimana? Dokter bilang Mama.
bilang Feng Suping sudah sadar. Tapi mungkin lampu sebelah. Xiao Kui, kita mau pergi kemana nanti? Siapa yang mengajarimu, seorang gadis, tidak punya tata krama? Memelukkan mama. Xiao Kui, kamu anak baik mama. Jangan seperti kakakmu yang gila, mengerti? Kakak, kita pergi main internet diam-diam benar-benar tidak kekepe? Mama tidak akan tahu, aku sudah keluar beberapa kali. Jauh dari kakakmu, dia akan merusakmu. Pohon baru hijau belum rimbun, anak-anak buru-buru mengejar kupu-kupu kuning. Terbang masuk ke bunga kubis, tidak bisa ditemukan. Kakak mau kemana, aku ikut kemana. Xiao Kui kemana, aku juga kemana. Tapi sebelum pergi, aku ingin melihatnya lagi. Menyelesaikan semuanya dengannya. Mama, melihat aku dan kakak baik-baik saja. Apakah kamu sangat kecewa? Kecewa. Bagaimana dia bisa kecewa? Dia hanya akan marah. Marah karena kita tidak lagi mendengarkannya. Marah karena aturannya dilanggar. Benar. Aturanmu, tidak boleh punya pikiran sendiri. Tidak boleh berteman, tidak boleh pakai baju yang disukai. Tidak boleh makan makanan yang diinginkan. Kamu anggap kami apa? Boneka yang bisa kamu kendalikan sesuka hati. Takut aku pengaruhi adikku. Lalu mengurungku di tempat gelap itu selama belasan tahun. Feng Suping. Bagaimana bisa ada ibu yang kejam sepertimu di dunia ini? Ibu, kami bukan milikmu. Apalagi alat untuk memuaskan hasrat kontrolmu. Cintamu adalah sangkar, adalah racun, kami tidak suka. Dan tidak akan menerimanya lagi. Benar? Kami akan meninggalkanmu selamanya. Kakak. Xiao Kui. Xiao Mei. Kalian sudah menderita. Ayah selalu ingin kalian bisa hidup seperti anak-anak biasa. Ayah, kami tidak menyalahkanmu. Ayah terlalu lemah. Tidak bisa merawat kalian dengan baik. Pergilah kalian. Tinggalkan tempat ini, jalani hidup yang kalian inginkan. Ayah hanya meminta kalian bisa berbelas kasihan. Dia sudah seperti ini. Ayah, tenang saja. Aku tidak akan melakukan apa-apa padanya. Tapi, apa yang dia lakukan pada kami? Dia sendiri yang akan merasakannya. Seumur hidup, dia akan terkurung di tempat tidur ini. Tidak akan pernah memaafkanmu. Feng Suping. Selamanya. I am menjadi.
Ibu kalian, serahkan padaku. Aku tidak akan membiarkannya mengganggu hidup kalian lagi. Ayah, biaya hidup dan pengobatan kalian. Aku akan transfer secara rutin, kalian tidak perlu khawatir. Ayo pergi, Kak. Dia akan pergi. Xia Zikui, kamu terhadap aku. Pernahkah ada setengah hati yang tulus? Yan Xie. Selesai, dia akhirnya menanyakannya juga. Dia tahu segalanya, aku mengaku. Sebelumnya ada banyak hal yang aku manfaatkan darimu. Manfaatkan kemampuanmu, sumber dayamu. Untuk membantuku mencari kakak, melawan ibuku, keluar dari kesulitan. Jadi, fajarmu telah tiba. Jadi, tidak perlu lagi memanfaatkanku. Ya. Aku tidak ingin memanfaatkanmu lagi. Tidak perlu melanjutkan. Aku sudah tahu semuanya. Xiao Kui, aku sudah siap di sini. Kita bisa pergi ke bandara. Manfaatkan aku, untuk terakhir kalinya, aku akan mengantarmu ke bandara. Kalian sampai di sana. Istirahat yang cukup, makan yang teratur, jangan sibuk terus. Kesehatan itu penting. Terutama kamu. Lambungmu tidak baik, jangan selalu kelaparan. Aku tahu. Kamu ingin kebebasan. Aku tidak akan seperti ibumu, mengikatmu. Itu bukan cinta. Itu adalah belenggu. Baik, Xiao Kui, waktunya hampir tiba, kita harus masuk. ayo pergi. Tuan muda, kenapa tidak memesan satu tiket lagi? Pergi bersama Nona Xia, Swiss itu indah. Kenapa aku harus pergi bersamanya? Jadi lampu latar untuk dua saudari itu? Kebebasan yang dia inginkan. Aku bisa memberikannya. Siapa yang mau jadi lampu latar? Kenapa kamu kembali? Kapan aku bilang padamu? Aku akan pergi? Aku ke bandara untuk mengantar kakak, dia sekarang. Ingin memulai hidup baru sendiri, yang dia butuhkan. Adalah ruang untuk mandiri dan memulihkan diri, bukan aku. Adik kecil yang selalu mengikuti. Kamu tidak pernah berpikir aku akan meninggalkanmu, kan? Ya. Yan Xie. Kamu selalu tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Aku mengaku. Awalnya mendekatimu. Adalah untuk memanfaatkanmu, mencari keberadaan kakakku. Melepaskan diri dari ibuku. Aku memang punya niat tersembunyi. Tapi, setelah bertemu denganmu, kamulah yang membuatku merasakan kebebasan. Kamulah yang memberiku keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu. Membuatku tahu bahwa hidup di dunia ini tidak perlu selalu was-was. Bisa ada tempat bergantung, bisa mencintai. Memanfaatkanmu hanyalah awalnya. Tapi sekarang, di hatiku hanya ada satu suara, yaitu benar-benar menikahimu. Apa katamu?
Akhirnya aku bisa menikahimu. Tuan Yan, mari kita jalani sisa hidup bersama. Tapi aku harus kembali ke sekolah dulu, setelah menyelesaikan studiku. Baru bisa menikahimu. Baik.